Selamat Selasa yang diberkati. Mari kita tetap semangat untuk menunggu roti yang baru tiap hari dari Bapa, karena roti Bapa selalu fresh. Amin. Saat ini Bapa memberikan kebenaran firman-Nya dari Ayub 41 ayat 1 dulu ya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Wow, tentang binatang lagi ya ternyata ya. Ini sekarang buaya. Kalau dari Google, buaya itu termasuk hewan setia sebenarnya. Setia dengan pasangan. Tapi kalau di Indonesia, buaya diumpamakan sebagai sifat yang tidak setia. Padahal kenyataannya, hewan ini paling setia dengan pasangannya. Wow. Jadi kalau pasangan atau cowok nggak setia, ya makanya lah disebut buaya darat. Karena kan sebenarnya habitat buaya di laut, di air, bukan di darat. Terus awal-awal saya menganggap apakah ini pemisalan mengarah ke Tuhan ya? Karena kan katanya paling setia. Wow, masa Tuhan diibaratkan buaya? Ya, tapi di sini buayanya huruf kecil. Jadi bisa diibaratkan juga manusia. Manusia yang takut akan Tuhan, ya seharusnya setia kepada Tuhan kan? Jadi nggak gampang terombang-ambing, nggak gampang digodain oleh si jahat. Kalau memiliki sifat buaya, sifat buaya yang setia maksudnya. Terus ada lagi korelasi firman dari ayat 41 ayat 1 ini, ada korelasinya dengan Mazmur 74 ayat 14. Di sini sebut, engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Terus ada lagi hubungannya dengan Mazmur 104 ayat 26. Di sini dikatakan, di situ kapal-kapal berlayar dan Lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Jadi ada kata di sini Lewiatan. Lewiatan ini makhluk hidup juga. Kalau di Google juga dibukakan kalau Lewiatan itu sinonim dari makhluk atau monster laut. Atau bisa diartikan juga paus, ikan gede. Tapi kalau menurut Alkitab, Lewiatan itu makhluk raksasa yang hidup di lautan. Ia mempunyai kulit sangat keras dan mampu menghancurkan semua senjata. Selain itu, ia juga memiliki mata yang bercahaya yang digunakan untuk melihat di lautan yang dalam dan gelap. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan Lewiatan itu diarahkan kalau ke pribadi kita dalam rohani. Terus ada juga pengertian Lewiatan adalah monster air, tapi ketika diubahkan Tuhan, dia seperti anjing yang lucu di hadapan Tuhan. Jadi bisa diibaratkan kalau Lewiatan ini diibaratkan ke manusia. Kalau Lewiatan tadi kan adalah monster di laut yang punya sifat-sifat nggak baik, tapi akhirnya bisa diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang unik, malah pribadi yang menyenangkan. Jadi kalau dibawa ke diri kita pribadi atau kepada setiap anak-anak Bapa, jadi Tuhan sangat-sangat sanggup mengubahkan hidup kita, pribadi kita. Mungkin awalnya jatuh di dalam hal-hal nggak benar, atau pribadi yang punya karakter yang sangat mencoreng nama Tuhan, atau apapun lah masa lalu kita. Di sini Tuhan bisa ubahkan, seperti Tuhan bisa ubahkan monster laut si Lewiatan. Kita juga semua sangat punya hak. Ketika kita berserah ke Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan kita seburuk semonster apapun karakter atau pribadi kita. Tuhan sanggup ubahkan. Kuncinya ya mari mendekat, bersandar kepada Bapa, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin.
Terus di Ayub 41 ayat 2 sampai 3. Ayat 2. Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Jadi binatang monster tadi yang Tuhan sanggup ubahkan, ibarat kita yang penuh dosa atau yang suka buat hal-hal nggak benar, nggak baik, Tuhan sanggup ubahkan. Jadi di sini kan dikatakan, dapatkah engkau menggunakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Oknum engkau yang dipertanyakan, dapatkah engkau menggunakan tali rotan? Engkau di sini bisa mengarah pada si jahat, si iblis, atau tipu muslihatnya, atau jebakan-jebakan dunia. Jadi Tuhan dengan bangga bisa mempertanyakan ke si jahat, bisa nggak kamu mencolok kekudusan anak-anakku, bisa nggak kamu merubahnya kembali menjadi tidak benar, bisa nggak kamu mengganggu hubungan yang sehat antara Tuhan dan manusia. Jadi seolah-olah Tuhan kayak meledekin si jahat. Oke. Karena Tuhan tahu kalau kita sudah sungguh-sungguh mendekat kepadanya, setiap hari kita bangun hubungan yang sehat, hubungan yang dilandasi dengan iman, maka kita nggak akan mungkin tergoda atau terombang-ambing lagi. Atau godaan itu pun ada, bisa melewati kita, tapi kita nggak akan hancur, kita nggak akan hancur lebur, kita nggak akan kalah. Karena kita izinkan kuasa Tuhan lebih menang dalam hidup kita. Jadi Tuhan sangat banggain kita ketika kita sungguh-sungguh senang di dekat Tuhan. Itu adalah kebanggaan Tuhan. Tuhan banggain kita kepada semuanya, termasuk si jahat, dunia, makhluk-makhluk gak benar yang merusak kita sebelum-sebelumnya. Tuhan membanggakan kita. Jadi mari kita tetap berpegang pada firman-Nya. Kita tetap menjaga hidup kita. Jangan sampai kita mau lagi menjadi monster laut. Jangan kembali menjadi monster. Jangan kembali jatuh dan diinjak oleh dosa, diinjak oleh si jahat, dipermainkan oleh si iblis atau sejenisnya. Walaupun kita ada di dunia, atau iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi asal kita tetap melihat ke atas, berpegang ke atas, yaitu kepada Bapa, semua tali-tali yang ingin mengikat kita hancur sebelum mengikat kita sampai tercekik mati. Karena kita udah diikat oleh kebenaran Roh Kudus dulu. Bersyukur banget kan kita? Kuncinya mendekat aja dengan iman, maka kita bisa menang atas segala godaan, tekanan, atau hal yang menghancurkan apapun. Jadi mari jangan mau kembali menjadi monster laut. Amin. Di ayat 3, mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Di ayat ini oknum ia itu mengarah lagi ke si jahat. Jadi maksud dari ayat ini, kalau si jahat atau sikap-sikap dunia yang buruk udah gak bisa mempengaruhi kita secara terang-terangan, menyerang kita secara terang-terangan, secara belak-belakan, maka tipu muslihat si jahat itu akan berubah dalam bentuk lembut, seolah-olah seperti memberi iming-iming. Ekspres bisa dapat keuntungan, ekspres bisa dapat kekayaan, diiming-iming setinggi langit, kemewahan apapun, atau hal-hal apa yang kita harapkan dibuat oleh si jahat terlalu gampang kita dapatkan. Dan di jebakan itu kita jangan mau terjebak dalam kenikmatan apapun. Biarlah ketika kenikmatan itu kita terima,
dengan gampang atau tidak dengan gampang, biarlah kita tetap mengucap syukur ke Tuhan. Karena semua itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau ada segala yang enak, itu gampang kita dapat. Jangan sampai kita merasa kita nggak butuh Tuhan. Jangan sampai apalagi merasa itu bukan dari Tuhan, tapi dari kerja keras sendiri. Nah, disitulah tipu muslihat si jahat dengan lembut membolak-balikan hati kita, mulai menjauh dari Tuhan, mulai merasa nggak butuh Tuhan, mulai merasa nggak butuh kebenaran firman, mulai merasa firman itu apa sih? Firman itu emang ngebuat rekening bertambah, ngebuat rumah makin banyak, ngebuat jabatan makin naik. Enggak, firman kan hanya tulisan. Bisa aja seperti itu, makin terkecoh oleh serangan lembut si jahat. Jadi please, kita semua harus tetap sadar diri, sadarkan hati setiap saat, setiap detik. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan turut campur untuk mendatangkan kebaikan. Apalagi sesuatu yang enak-enak, kalau kita terima, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Karena kalau kita tidak pernah melupakan Tuhan, ketika pun yang enak-enak itu sebenarnya tipu muslihat si jahat, Tuhan bisa singkapkan sehingga kita nggak keburu jatuh ke dalam jebakan yang lebih parah lagi, yang akan membuat kita benar-benar jauh dari Tuhan. Dan karena ketika sudah menjauh, kitanya menjauh, akan butuh berkali-kali lipat untuk kita bisa kembali lagi. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena Tuhan menghargai proses, dan Dia nggak mau mengubahkan kita simsalabim dari kita kembali jadi monster, simsalabim dalam 0,1 detik langsung seperti malaikat. Enggak. Tuhan mau melihat kita berproses, kembali mendekat kepadanya, kembali menjaga hidup, kembali mengaplikasikan firman-Nya dalam hidup kita, kembali mengasah iman kita kuat dalam Dia, dan hal-hal apa yang menyenangkan Bapa, Tuhan akan tunggu kita. Tapi alangkah baiknya kita nggak tinggal kelas berkali-kali kan, harus naik kelas sebenarnya di dalam Tuhan. Amin. Terus Ayub 41 ayat 9. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat Dia, orang sudah terbanting. Wow, apalagi ini maksudnya ya. Jadi pernyataan sesungguhnya harapanmu hampa, ini seperti ejekan Tuhan ke si jahat, atau ke dunia, atau ke kejahatan, atau ke si iblis. Kalau harapannya hampa, lalu dilanjutkan pernyataan baru saja melihat Dia, artinya baru saja melihat kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi ibaratnya gini, karena Tuhan tahu kualitas hati kita benar-benar tulus, kuat di dalam Tuhan, Tuhan membanggakan kita lagi di depan si jahat. Ayo, jangan berharap kamu bisa hancurin anak-anakku dengan gampang. Harapanmu itu hampa. Karena anak-anakku kuat, selalu mau menyenangkan aku dengan menjaga hidupnya. Tuhan banggakan kita. Terus di sini pernyataan baru saja melihat Dia, orang sudah terbanting. Baru saja melihat Dia ini, ya kembali. Baik si jahat atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan merasa terbanting, merasa kaget, merasa tertampar ketika melihat kita anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memperlihatkan prinsip-prinsip takut akan Tuhan. Apalagi ketika misal kita dalam proses terhimpit, tertekan, tapi kita tetap teguh dan tidak terbawa arus untuk semakin hancur, untuk semakin merusak diri sendiri. Kita tetap tenang, bahkan sukacita karena kita imani Tuhan Yesus menolong selalu. Dan kita pasti bangkit karena pertolongannya. Dan di saat itulah sikap demikian dunia melihat. Bahkan si jahat juga melihat. Dilihat oleh si jahat dan oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan atau yang tidak menerima Tuhan sama sekali.
sehingga merasa kaget, merasa kebanting. Wow, kok bisa ada pribadi-pribadi demikian? Sedangkan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, apalagi tidak terima Tuhan, ya udah, ada tekanan, ada himpitan, udahlah terbawa arus, makin hancur, makin jatuh. Karena gak ada penjagaan, gak ada pelindung yang sejati, gak ada pegangan yang kuat. Di luar takut akan Tuhan, di luar mengandalkan Tuhan itu sendiri. Dan ketika anak-anak yang tidak takut akan Tuhan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, terbawa arus, terkecoh oleh dunia atau nafsu dunia atau tipu muslihat si jahat, ya udah yang tertawa ya si jahat. Jadi ayo kita sama-sama berbenah lagi, jangan mau dibanting oleh si jahat, tapi kita yang banting dia dengan kekuatan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan menghasilkan kuasa Bapa yang aktif, yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita gak akan mudah untuk dihancurkan oleh apapun itu. Seperti Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh apapun itu. Amin. Lalu di Ayub 41 ayat 13, siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Baju zirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya? Di sini bisa dimaksudkan di hadapan Tuhan kita itu telanjang. Jadi kita nggak usah berpura-pura berjubah A padahal isinya B. Punya tindakan A padahal isi hati kita B, berbeda. Jadi mari kita tetap berjuang dengan kerendahan hati, menjaga hati dan hidup kita sesuai dengan kehendaknya, untuk memuliakan Bapa, sebagai wujud kita menghormati, mengasihi Bapa. Tuhan mau kita benar-benar jujur dan selalu berusaha untuk mau dikuduskan sama Bapa kita yang baik. Amin. Lalu di Ayub 41 ayat 22, di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Ini diibaratkan kita dari manusia yang penuh dosa diubahkan menjadi lebih baik. Jadi di dalam tubuh kita ada kekuatan, di dalam diri kita ada kekuatan firman, ada kuasa firman. Ketika kita terus mendekat, bersekutu, bahkan merenungkan firman-Nya, maka ada kekuatan firman dalam hidup kita. Terus dilanjutkan ada pernyataan ketakutan berlompat di depannya. Ini bisa diartikan karakter Tuhan yang terlihat dari hidup kita membuat kita disegani, membuat kita dipandang wow. Apalagi sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akan ada karakter baik atau karakter unik dalam diri kita yang mereka nggak punya, dan mereka pasti mengacungi jempol walaupun mungkin dari dalam hati tentang gimana kita benar-benar memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan, benar-benar sangat menjaga untuk tidak berlaku seenak-enaknya atau merugikan orang atau cepat hancur kalau ada tekanan. Maka itulah kesaksian hidup kita sehari-hari dan membuat orang-orang yang memandang, wow, ada karakter lain di dalam orang ini. Secara tidak langsung memuliakan Tuhan jadinya mereka. Secara tidak langsung kita jadi kesaksian, baik secara langsung maupun gak langsung. Jadi marilah setiap hari kita awali hidup kita, kita isi hati kita dengan kerinduan terus mendekat kepada Bapa. Gak ada ruginya sama sekali. Tapi jangan hanya karena banyak untungnya juga, tapi biarlah hanya karena wujud kita mengucap syukur. Seperti Tuhan selalu ada di hidup kita, hanya karena Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Hari ini diberkati selalu semua. Haleluya, amin.